Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisma Nurulma dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang setuju atau tidaknya belajar di rumah. Menurut saya setuju karena kita bisa belajar dengan mandiri dan menjadi lebih rajin dengan penugasan yang diberikan oleh guru. Dan saya juga mempunyai pendapat kurang setuju tentang belajar online, yaitu belajar jadi tergantung pada HP. Jika HP tidak ada, informasi tugas dan pembelajaran jadi tertinggal. Tambah, jika kita kurang memahami pembelajaran itu sendiri, kita tidak bisa bertanya secara langsung kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lim Nurhalisa dari kelas 10 MIPA 3. Saya kurang setuju mengenai kebijakan pemerintah menghadapi COVID-19 dengan cara belajar di rumah karena waktu dan cara pembelajarannya kurang efektif sehingga para pelajar merasa terbebani dengan tugas-tugas yang terkadang tidak dimengertinya. Saya mengerti bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk mencegah dan menjauhkan kita dari bahayanya COVID-19. Tetapi saya sebagai pelajar lebih suka belajar di sekolah karena dibimbing langsung oleh guru. Dan jika ada materi yang tidak dimengerti, dapat ditanyakan secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Aulia Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan sikap warga negara terhadap pandemi corona dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. Ketiga, tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir tertular. Terakhir, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang sudah disediakan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang hashtag di rumah aja dan belajar di rumah. Pendapat saya tentang hashtag di rumah aja, saya sangat setuju karena kan sekarang negara kita sedang mengalami pandemi wabah COVID-19. Dengan adanya hashtag di rumah aja, kita harus berdiam diri di rumah karena untuk memutus mata penularan COVID-19. Dan selain itu, ada hikmahnya juga dari hashtag di rumah aja itu kita menjadi lebih dekat dengan keluarga, dan dengan adanya wabah COVID-19 ini mengingatkan kita agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan dengan adanya hashtag belajar di rumah, saya setuju karena mempertambah ilmu pengetahuan kita karena sekolah diliburkan juga kan. Tapi ada tidak setuju juga karena kita tidak bisa menanyakan langsung kepada gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Aulia Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang belajar di rumah dan di rumah aja. Setuju atau tidak setuju itu harus karena melihat kondisi negara kita sekarang yang sedang terwabah COVID-19. Setuju karena ini memang langkah terbaik untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sedangkan tidak setuju karena di sini kita dapat batasan ruang di mana kita harus karantina sendiri di rumah masing-masing. Sedangkan belajar di rumah, tugas dan materi yang disampaikan secara online menimbulkan ketidakpahaman sebagian siswa karena kurang jelasnya materi yang disampaikan, terutama bagi pelajaran yang butuh penjelasan serta pemahaman yang lebih mendalam seperti matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Herawati dari kelas 10 MIPA 5. Saya setuju dengan itu karena saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Belajar di rumah atau diam di rumah saja adalah langkah paling tepat yang diambil pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Apalagi saat ini positif corona di Indonesia terus meningkat. Itu yang membuat pemerintah dan tim medis merasa kewalahan.
Dengan belajar di rumah atau diam di rumah, setidaknya kita mengurangi beban serta membantu pemerintah dan tim medis dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Andrianika dari kelas 11 IPS 3. Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang pertama, pembantaian 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius 1982 sampai 1986. Dan yang ketiga adalah pembantaian Talang Sari Lampung yang terjadi pada tahun 1989. Yang keempat, tragedi Rumuh Gudung Aceh terjadi pada tahun 1989 sampai 1998. Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti. Dan yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Septiani Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah lautan bebas sejauh 12 mil. Landasan kontinen adalah landasan benua atau paparan benua atau sering disebut landasan kontinen. Adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan daratan pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang terluas 200 mil luas dari garis pantai, yang mana dalam zona tersebut negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia. Bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia. Bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Sapitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. 3. Pembantaian Talaga Sari Lampung tahun 1989. 4. Tragedi Rumuh Gedong di Aceh tahun 1989 sampai 1998. 5. Penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. 6. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.
Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Sedangkan landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Dan zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka dan diukur dari garis dasar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizan Atayatini dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah aja. Menurut saya belajar di rumah ada sisi positif dan negatifnya. Contoh sisi positifnya, kita terjaga dari virus corona, bisa meminimalisir penyebaran virus corona dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Dan dari sisi negatifnya, tugas yang diberikan secara online terkadang tidak efektif karena ada beberapa pelajaran yang membutuhkan konsultasi dengan guru yang dianggap memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya matematika, kimia, fisika itu tidak bisa hanya dengan memberikan PowerPoint atau misi seperti saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meme Rista Dewi dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran di rumah. Jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah ini, karena pengganti seorang guru adalah orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya belajar untuk memahami materi yang diberikan guru. Dan sebagai pencegahan virus corona ini, jika saya tidak setuju, karena saya lebih mudah dan memahami materi di sekolah dibandingkan di rumah, karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Semoga saja pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meme Rista Dewi dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran di rumah. Jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah ini, karena pengganti seorang guru adalah orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya belajar untuk memahami materi yang diberikan guru. Dan sebagai pencegahan virus corona ini, jika saya tidak setuju, karena saya lebih mudah dan memahami materi di sekolah dibandingkan di rumah, karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Semoga saja pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Legiani dari kelas 10 MIPA 3. Pada era sekarang, banyak sekali kita jumpai dan kita lihat penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh pejabat negara, terlebih di dalam masalah kinerja. Para pejabat sering bersikap arogan dan tidak mempedulikan batasan-batasan hukum di Indonesia. Seakan para pejabat kebal akan hukum. Kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan banyaknya kritikan yang dilakukan antar lembaga seolah-olah mereka saling menjelekkan satu sama lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Menurut saya, lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya itu harus melakukan musyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, jika ada yang ingin memberikan pendapat, didengarkan dulu, baru di akhir diberikan komentar. Nanti juga di akhir musyawarah bakalan ada hasilnya kayak gimana. Jadi gak ada tumpang tindih pekerjaan lagi, dan gak ada lembaga yang merasa lebih tahu dari lembaga yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani dari kelas 10 MIPA 6.
Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah yaitu jika saya setuju, yang pertama kita masih bisa mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun tidak berangkat ke sekolah dan kita bisa mencegah penularan COVID-19. Jika saya tidak setuju, karena tidak setiap murid mempunyai kuota internet yang memadai untuk belajar di rumah. Dan saat belajar di rumah, tugas cenderung lebih banyak dan kadang tidak dimengerti oleh murid. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizkia Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang zona laut teritorial. Zona laut teritorial merupakan garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua, zona landas kontinen. Zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis atau morfologi merupakan lanjutan dari suatu kontinen atau benua. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur zona laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 10 IPS 3. Pendapat kami para pelajar dengan adanya belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, menurut pendapat saya, solusi terbaik oleh pemerintah untuk para pelajar dan mahasiswa tujuannya yaitu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Erandika dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona dengan menetapkan sistem di rumah saja atau belajar di rumah. Menurut saya hal ini sangat baik dan tepat dilakukan. Mengapa demikian? Karena dengan di rumah saja kita dapat mencegah penyebaran virus corona. Dengan demikian, kemungkinan untuk terpapar atau terkena virus corona menjadi sangatlah kecil. Di satu sisi, dengan belajar di rumah, proses belajar dan mengajar akan menjadi kurang efektif. Akhirnya, siswa harus belajar secara individu di rumah saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyandianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan pengertian tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Dan zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sidik. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan memberi pendapat tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Menurut saya setuju, karena sekarang memiliki masalah yang sangat genting, yaitu merebaknya virus corona. Karena virus ini sangat cepat menular jika kita berkerumun. Dan kita disuruh untuk berdiam di rumah saja dan melakukan kegiatan atau pekerjaan apa saja di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, tumpah tindih pekerjaan adalah kondisi yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Tanpa disadari, rasa tumpah tindih ini mengganggu keharmonisan sekaligus konsentrasi untuk bekerja. Akibatnya, produktivitas kerja kita terganggu. Dan 3 cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah: pertama, bicaralah dari hati ke hati dengan orang yang bersangkutan. Kedua, ceritakan akibat buruknya yang justru menghambat pekerjaan. Ketiga, buatlah kesepakatan tentang
siapa mengerjakan apa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Dwi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Sedangkan landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Dan yang terakhir, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitra Fajriani dari kelas 10 IPS 5. Karena menurut saya setiap lembaga tidak terlalu sadar dengan urusannya masing-masing sehingga ikut campur dengan urusan lembaga lain, dan mereka merasa paling tahu tentang urusan lembaga lain. Dan dalam satu lembaga juga mereka tidak terlalu mementingkan untuk melakukan kegiatan musyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Hal tersebut akan mengakibatkan konflik antar lembaga ataupun dalam satu lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tumpang tindih dalam pekerjaan. Menurut saya, sebelum melakukan atau menyelesaikan masalah, sebaiknya buatlah kesepakatan antar seseorang dengan seseorang lainnya atau antar karyawan dengan karyawan lainnya tentang masalah itu atau tentang pekerjaan itu agar tidak ada terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviani Daspitasari dari kelas 10 MIPA 3 akan memberikan pendapat tentang belajar di rumah, yaitu dengan alasan setuju dan tidak setuju. Setujunya karena dengan belajar di rumah saya bisa belajar dengan secara mandiri dengan menggunakan paket edukasi yang telah diberikan oleh pemerintah dengan cara belajar di aplikasi Ruang Guru dan aplikasi belajar lainnya di HP. Tetapi saya juga tidak setuju karena dengan belajar di rumah saya tidak bisa berkonsultasi dengan guru secara langsung tentang materi pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.